Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu melalui Zoom ya pada hari ini pada perkuliahan pertama kita untuk mata kuliah pengauditan 1 pada semester 3 dan 5 ya. Kenapa muncul mata kuliah ini di semester 3? Karena mahasiswa semester 3 itu memakai kurikulum MBKM, makanya mata kuliah ini muncul di semester 3, sedangkan di semester 5 itu masih memakai kurikulum lama ya. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Elsa Fitri Amran MSI. Untuk semester ini saya mengampu mata kuliah pengauditan 1. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan semester ini kita bisa bekerja sama dengan baik terkait dengan pemahaman materi untuk pengauditan 1, karena ini adalah mata kuliah inti dari program studi saudara yaitu akuntansi syariah ya. Sebelum saya sampaikan apa yang perlu dijelaskan pada hari ini, saya terlebih dahulu akan memberikan informasi singkat atau sosialisasi singkat terkait dengan visi misi dari program studinya, kemudian profil lulusannya ya, sekaligus capaian dari program studinya terkait dengan mata kuliah ini nanti. Karena ini adalah tugas kami sebagai dosen untuk mereview kembali atau mengingat-ingatkan kembali kepada saudara semua bahwa apa yang menjadi tujuan dari program studi akuntansi syariah itu harus saudara laksanakan dan terapkan pada kehidupan perkuliahan saudara ya terkait dengan mata kuliah ini juga pengauditan. Oke, sebelumnya saya share screen dulu dari visi misi program studi saudara. Oke, nah di layar, di sini saudara bisa lihat visi dari program studi akuntansi syariah itu adalah melahirkan sarjana yang unggul, kemudian membangun insan akademik saleh dan moderat. Maksudnya di sini adalah ketika saudara melakukan perkuliahan atau nantinya sudah menjadi sarjana akuntansi syariah, diharapkan mampu bersaing. Artinya apa yang menjadi kemampuan atau kompetensi saudara itu diharapkan dapat melebihi dari mahasiswa atau alumni akuntansi syariah lainnya ya. Jadi diharapkan unggul, artinya bisa berkompetisi, bisa dipakai secara langsung untuk dunia kerja ya. Dan kemudian selain itu saudara disiapkan oleh fakultas terutama untuk program studi agar dalam kegiatan akademiknya kemudian pelaksanaan nanti kalau sudah bekerja yaitu harus menerapkan insan yang soleh ya dan moderat. Nah, soleh ini adalah kekhususan kita di Kementerian Agama bahwa dalam pelaksanaan perkuliahan atau pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Kementerian Agama itu harus menerapkan kesolehannya ya, artinya berpegang teguh terhadap nilai-nilai dari agama Islam. Nah, kemudian moderat. Nah, moderat di sini maksudnya adalah saudara dan kita bersama diharapkan menanamkan menghargai keberagaman yang ada pada kita semua ya. Nah, kebetulan di fakultas kita, nah ini belum ada mahasiswa atau dosen yang beragama bukan non-muslim ya atau non-muslim ya. Nah, itu diharapkan moderat. Tapi kalau di universitas lain seperti UIN Syarif Hidayatullah, UIN yang di Jakarta, Bandung itu ada yang menerima atau mahasiswanya itu agamanya berbeda, yaitu makanya dalam Kementerian Agama model ini diterapkan agar orang atau siapa saja yang
berhubungan dengan kita di lingkungan kampus atau lingkungan luar kampus, nah itu harus menerapkan moderat. Jangan sampai nanti ada unsur-unsur kekerasan di dalamnya. Kalau tidak menghargai perbedaan, nah itu akan menjadikan kita berpecah belah, ya. Apalagi dalam mencapai wawasan atau mendapatkan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di fakultas dan di program studi. Nah, selain itu, keilmuan kita di akuntansi syariah itu diharapkan ada integrasinya dan interkonektifnya, ya, dalam bingkai kearifan lokal. Nah, karena kita berada di Minangkabau, nah itu diharapkan itu menanamkan integratif dan interkonektifnya, ya, dalam mata kuliah ini. Nah, khususnya di pengauditan 1 ini belum bisa kita integrasikan ke kearifan lokal. Karena ini pengauditan ini lebih kepada bagaimana saudara melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, nanti kita coba nanti kita integrasikan kearifan lokal ini memeriksa laporan keuangan untuk di pasar tradisional. Nah, itu bisa kita sampaikan nanti, atau saya sampaikan bagaimana sih pemeriksaan laporan keuangan untuk perusahaan atau untuk UMKM atau kegiatan jual beli atau perusahaan yang berada di Minangkabau, ya. Perusahaan itu perusahaan perseorangan, ya, bukan perusahaan yang go public yang akan secara umum kita bahas di mata kuliah ini. Nah, dari visi, nah tentu ada misi untuk mencapai dari visi tersebut. Nah, kita secara bersama-sama ini harus menerapkan keseluruhan misi ini untuk mencapai visi yang yang sudah dicanangkan atau yang sudah dirumuskan oleh program studi dengan cara apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan saudara baca. Yang pertama tentu menyelenggarakan pendidikan, kemudian pengajaran di bidang akuntansi, integratif, interkonektif berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penelitian, ya, kemudian pengabdian kepada masyarakat, kemudian harus menerapkan seorang akuntan, ya, secara umum harus profesional, modern, kemudian memiliki manajemen yang baik atau tata kelola yang baik, dan terakhir menjalin kerjasama dan kemitraan. Ya, ini artinya nanti kalau saudara magang di perusahaan kantor akuntan publik, nah ini saudara harus bisa menjalin kerjasama, komunikasi, ya, yang baik yang berkaitan dengan pengembangan ilmu akuntansinya. Nah, selain itu ada profil lulusan yang perlu saya sampaikan atau yang perlu kita pahami secara bersama-sama, bahwa saudara memilih program studi akuntansi syariah itu disiapkan untuk menjadi 6 jenis profesi ini, ya. Dinamakan profil lulusan ini adalah profesi yang bisa saudara gunakan ketika nanti sudah lulus. Makanya untuk menjadi 6 dari profil lulusan ini atau profesi ini, nah ada mata kuliah yang harus saudara ikuti dengan baik. Nah, kalau mata kuliah akuntansi atau mata kuliah pengauditan 1 dan 2, ya, secara umum, nah saudara disiapkan untuk yang nomor 2 ini, ya, khususnya nomor 2, auditor eksternal, ya. Nah, jadi untuk memahami atau menjelaskan, menganalisis dari apa itu pengauditan, nah itu nantinya saudara disiapkan untuk menjadi auditor eksternal, ya. Nah, tapi tidak hanya auditor eksternal, bisa saja auditor internal. Nanti kita sampaikan, saya sampaikan jenis-jenis auditor yang bisa saudara pilih nanti ketika memilih profesi sebagai auditor. Tapi untuk program studi akuntansi syariah itu secara khususnya menekankan bahwa saudara akan menjadi auditor eksternal, ya. Kalau auditor eksternal, nah itu saudara diharapkan harus bekerja di kantor akuntan publik. Nah, ini bisa menjadi wacana juga bagi saudara yang di semester 5 khususnya. Nah, itu bisa mengambil magang nantinya di KAP, kantor akuntan publik, untuk bisa mencapai dari visi dan misi, seterusnya profil lulusannya, ya. Nah, itu terkait dengan profil lulusan.
Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan RPS dan tugas yang kita laksanakan untuk semester ini, juga semester 3 dan semester 5 sebenarnya sama ya. Intinya mata kuliahnya ini adalah bagaimana saudara mampu menganalisis, kemudian menjelaskan, kemudian mempraktekkan bagaimana cara melakukan audit ya. Nah, kalau di pengauditan satu ini lebih kepada konsepnya saja. Audit itu seperti apa saja dilakukan audit atau pemeriksaan. Nah, bagaimana cara melakukan audit? Nah, nanti di semester 2 baru kita lebih banyak ke prakteknya. Nah, bagaimana prosedur audit untuk akun ini dan bagaimana menghasilkan sebuah opini dari audit. Nah, pada pengauditan satu ini secara garis besar saja saya sampaikan atau kita bahas pada mata kuliah pengauditan satu. Nah, untuk RPS ini sudah saya bagikan di e-kampus, silakan diakses dan dibaca dengan baik karena ini sudah lengkap semuanya bagaimana peta pembelajaran kita atau peta perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan ke depan ya. Nah, untuk mata kuliah ini ya CPL Prodi kita untuk mata kuliah audit 1 ini adalah ada 4 jumlahnya. Yang pertama dari segi sikap ya. Itu saudara harus menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahliannya secara mandiri. Artinya nanti kalau ada tugas, kalau ada kuis ya itu harus dikerjakan dengan baik ya. Jangan sampai tugasnya itu copy paste dari teman-temannya ya. Itu akan menjadikan bahwa saudara tidak dapat menunjukkan sikap ini, sikap bertanggung jawab. Nah, yang kemudian yang selanjutnya yang di bagian CPL 2 yaitu P5 itulah pengetahuan. Nah, pengetahuan untuk mata kuliah audit ini, nah, saudara diharuskan menguasai konsep teoritis ya. Menguasai konsep teoritis ini kalau secara umum ya tentang akuntansi, tapi kita khususkan di pengauditan yaitu di sini ya. Di CPMK 3 di pengauditan atau pemeriksaan laporan keuangan. Sedangkan keterampilan umum yang mesti saudara laksanakan atau saudara lakukan itu adalah bagaimana caranya saudara mempresentasikan sebuah informasi, ya informasi laporan keuangan, kemudian kemukakan dengan idenya dengan jelas ya, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. Nah, ini artinya hasil akhirnya ketika melakukan audit, nah saudara bisa menyampaikan bagaimana dari pelaksanaan auditnya, apakah mendapatkan opini wajar atau tidak ya kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi ini. Dan yang terakhir keterampilan khusus yang nomor 5 baik dari CPL Prodi. Nah, hasil akhirnya itu adalah saudara bisa melaksanakan ya praktik audit sebenarnya. Nah, tapi di pengauditan satu hanya melaksanakan auditnya melalui bagaimana mengumpulkan sebuah bukti ya. Bukti audit, kemudian bagaimana mengevaluasi bukti tersebut dan melihat kesesuaian dari laporan keuangan dengan standar audit atau standar akuntansi keuangan ya. Nah, ini adalah capaian dari pembelajaran kita pada semester ini mata kuliah pengauditan 1. Ya, dengan sub CPMK ada 12 ya. 12 ini artinya saudara bisa melihat apa saja materi yang akan kita bahas untuk masing-masing pertemuan ya. Nah, di sini ada materinya 12 juga. Untuk 14 kali pertemuan, 2 kali pertemuan UTS dengan UAS jadi 16 ya. Oke, untuk referensi kita ada banyak. Ini bisa juga diakses di Pustaka, Sukrisno Agus ya, Rick Hayes, Alvin Arens, William Messier, kemudian Abdul Halim. Kemudian ini adalah buku saya ini yang terakhir tentang audit syariah. Siti Walida Mustamin dan saya banyak itu dosen-dosen akuntansi khususnya dan senior saudara juga menulis sebuah buku mengenai auditing syariah. Nanti saudara baca, silakan diakses ini materinya terkait dengan audit syariah nanti di materi nomor 11 ya.
Dan juga referensi pendukungnya dari artikel ini sebagai rujukan nanti kalau bagaimana memahami audit secara umum ya. Ini saya juga punya jurnal mengenai audit ya. Dan terakhir buku pendukungnya juga ini saya ambil dari luar negeri, artinya berbahasa asing, ini dari Jan Haskell mengenai audit guide audit sampling ya, sampel audit, bagaimana caranya mengambil sampel untuk melakukan audit. Nah, ini diterbitkan oleh AICPA ya, sebuah organisasi yang menaungi akuntan publik di seluruh dunia. Ya, ada asosiasinya. Nah, kemudian untuk tugas ya, setiap pertemuan saya akan memberikan sebuah tugas ya, tugasnya adalah tugas mandiri. Itu saya buat di rencana tugas mandirinya di bagian sini. Oke, bisa dilihat ya. Misalnya di pertemuan pertama ini ya. Di pertemuan pertama kan ini adalah deskripsi tugasnya. Silakan lihat deskripsi tugasnya. Nah, di sini dijelaskan ringkas apa yang dijelaskan pada video. Berarti dalam video ya, ada video yang mesti saudara simak, saudara lihat, kemudian diringkas apa informasinya berdasarkan 5W1H ya. 5W1H dengan what, who, when, why, where, dan how ya. Kemudian temukan ya minimal satu asmaul husna ya pada video atau pada materi yang akan yang di sini ya, materi di sub CPMK 1 ini terkait definisi audit, karakteristik audit, perbedaan audit dengan akuntansi dan seterusnya ya. Nah, itu saudara temukan minimal satu saja asmaul husna, kemudian jelaskan ya kenapa nama asmaul husna ini dikaitkan dengan ini, misalnya karakteristik audit. Nah, jelaskan ya. Nah, itu saudara tulis atau ketik dengan menggunakan Word ya. Kemudian dikonversi menjadi PDF ya. Kertas ukurannya sudah ditentukan A4, spasi minimal 1 ya, dengan halamannya adalah 2 halaman. Nah, ini bisa dibuatkan ya, diketik melalui Word. Dan juga tugas yang meringkas dari video ini akan saya cek menggunakan Turnitin ya. Maksimal similaritasnya 40% ya. Bagi yang lebih dari 40% artinya tidak mengerjakan tugas ya. Jadi solusinya, sebelum saudara kirim tugasnya di e-kampus, saudara cek dulu Turnitinnya. Kalau bisa dilampirkan juga cek Turnitinnya ya. 40 minimal maksimal ya 40%. Kalau lebih dari 40%, misalnya 41%, nah saudara buat lagi atau saudara parafrase ya, supaya tidak mencapai lebih dari 40%. Dikirim melalui e-kampus pada tugas pada menu tugas pertemuan ya. Pada menu tugas pertemuan. Pertemuannya ada pertemuan pertama kalau tugasnya ya. Nah, ini linknya sudah saya bagikan juga di e-kampus, dilihat dan dibaca, juga di rencana tugas juga sudah diberikan juga linknya. Dengan ini ya, dengan formatnya ya, formatnya ini adalah kalau tugas tadi dengan format PDF, kemudian untuk sistematika nama filenya itu, ini tugas 1 kalau dia pertemuan 1 underscore NIM ya, nomor induk mahasiswa underscore nama mahasiswa, nama saudara ya, sesuai dengan yang ada di e-kampus ya. Nah, buatkan berdasarkan sistematika penulisan nama file ini ya. Kemudian ini untuk yang kalau dia tugasnya adalah menonton atau memahami dari video. Kalau seandainya tugasnya adalah berasal dari artikel itu adalah hasil penelitian peneliti ya. Nah, itu biasanya diterbitkan di jurnal. Nah, ini saya ambil di beberapa jurnal yang dikira relevan dengan apa yang kita pelajari di pertemuan ini. Misalnya di pertemuan kedua ya. Ini materinya adalah profesi akuntan publik dan kode etik akuntan. Nah, di sini ini yang menjadi tugas mandirinya itu adalah atau tugas perorangan
meringkas juga poin penting dari artikel ini yang ada pada link ini. Ya, bisa diakses ya. Sama juga dibuat kesimpulannya dengan menggunakan format 5W1H ya. Seterusnya temukan minimal satu asmaul husna ya, satu saja dari apakah dari submateri atau dari artikel ini ya. Kemudian ringkas sesuai dengan format dan kirim melalui e-kampus juga ya. Nah, ini formatnya sama juga. Dalam PDF, kemudian format tugasnya. Ini untuk tugas mandiri ya. Ada dua jenis tugas mandiri. Pertama, melakukan ringkasan dari menonton video, kemudian meringkas dari artikel ilmiah. Itu untuk tugas. Nah, kemudian kalau terkait dengan penilaian di semester ini, saya merumuskan untuk proses penilaian atau hasil akhir nanti itu ada 3 kriterianya. Ya, yang pertama itu adalah tugas, kehadiran, etika, kemudian sikap, ujian ya, ujian itu ujian harian yang saya namakan ada kadang-kadang kuis, kadang-kadang post test atau pretest ya. Nah, itu adalah poin yang pertama. Itu nilainya paling tinggi di antara UTS dan UAS. Nah, nilai tugas, kehadiran, kemudian etika, komunikasi, diskusi dan lainnya. Nah, itu nilainya 45% ya bobotnya. Sedangkan UTS dan UAS, UTS itu 25%, sedangkan UAS adalah 30% ya. Nah, itu untuk bobot penilaian akhir dari pengauditan 1 ini. Nah, kemudian terkait dengan proses perkuliahan ya, seperti biasa nanti kalau kita masuk misalnya di jam 7.15, nah diharapkan inisiatifnya untuk memulai kuliah dulu dengan membaca Al-Qur'an ya. Jangan diingatkan terus kalau membaca Al-Qur'an. Ya, jadi diharapkan membiasakan untuk membaca Al-Qur'an sebelum perkuliahan dimulai. Jangan diingat-ingatkan terus oleh dosennya. Ya, karena itu adalah salah satu penanaman nilai agama kepada saudara semua untuk bisa diterapkan juga ke tingkah lakunya. Ketika membaca Al-Qur'an diharapkan bisa mengintegrasikannya ke perilaku bagaimana manusia atau umat Islam atau orang Muslim ya berperilaku. Nah, itu bisa menjadi ciri khas kita atau kelebihan kita ya untuk bisa dipakai nanti di luar atau di dalam perkuliahan juga ya. Karena itu menjadi landasan utama kita untuk berkegiatan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, nilai agama itu yang perlu ditanamkan. Oke, saya rasa cukup ya untuk pengantar terkait dengan perkuliahan pertama kita. Sudah ya, RPS sudah, rencana tugas mandiri sudah, bobot penilaian sudah. Nah, teknis perkuliahan nanti lebih banyak ceramah dan diskusi ya. Dan juga setiap perkuliahan tadi juga saya sampaikan ada ujiannya, setiap pertemuan ada ujiannya. Ujiannya itu rata-rata itu tes tulis ya. Tes tulis ini maksudnya kita melaksanakan kuis atau post test setiap akhir pertemuan kuliah, paling lama 5 menit dengan jumlah pertanyaan paling banyak 10 ya, atau paling sedikit 10. Nah, itu sebuah cara saya untuk memberikan evaluasi juga bagi saya dan juga evaluasi juga bagi saudara, paham nggak dengan materi yang kita pelajari atau yang kita diskusikan pada saat itu ya. Oke,
Oke, sekarang kita masuk di pertemuan pertama di sub CPNK pertama, yaitu mengenai di RPS. Saya cek dulu. Mengenai ini ya, bisa dilihat ya. Saudara mampu menganalisis definisi audit, karakteristik audit, perbedaan audit dengan akuntansi, dan seterusnya. Ini sudah saya siapkan videonya, video penjelasannya ya. Silahkan dilihat atau disimak. Nah, kemudian kerjakan tugasnya untuk pertemuan pertama ini sesuai dengan limitnya yang ada di e-kampus. Nah, untuk absensi juga jangan lupa, meskipun kita online atau offline ya, absensi itu mesti diisi, tapi secara online ya. Nampakkan wajahnya dan lokasinya. Bagi yang tidak absen atau tidak menyatakan kehadirannya di absensi di e-kampus, berarti dia tidak hadir pada saat itu ya. Meskipun dia misalnya di tatap muka hadir, tapi absennya tidak diisi, sama aja tidak hadir. Oke, nah itu karena saya tekankan di sini, itu sebuah terobosan juga bagi kita atau bagi fakultas untuk melakukan maksimalisasi dari penggunaan e-kampus ya. Jadi bisa kita gunakan semua menu-menu yang ada di e-kampus. Untuk ujian juga seperti itu. Saya sudah dari 2 semester lalu menggunakan e-kampus untuk ujian ya. Dan juga untuk penugasan atau kirim tugas itu ke e-kampus juga. Kemudian diskusi juga di e-kampus juga ya. Semuanya kita lakukan di e-kampus kalau perkuliahannya online ya. Jadi untuk absensi ya seperti tadi, tidak saya ingatkan lagi, jangan sampai diingatkan terus ya, terus-menerus oleh dosennya untuk mengisi absensi. Karena kalau untuk absensi juga sudah sampaikan di awal, itu bagian dari penilaian. Ketika saudara tidak absen misalnya 5 kali dari 16 kali pertemuan, nah itu akan mengurangi nilai akhirnya. Nah itu konsekuensinya ya. Jadi untuk absensi diharapkan kesadarannya untuk setiap mulai perkuliahan, nah langsung absen, langsung mengisi absensi ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini terkait dengan pertemuan pertama. Silakan dilanjutkan bukan membaca ya, menonton video singkat terkait dengan materi di pertemuan minggu pertama. Oke, terima kasih atas waktunya, atas menonton dari video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang perlu disampaikan nanti, silahkan dikomentari di kolom diskusi. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.